sehingga frekuensi muntahnya itu bisa berkali-kali lipat. Kucing itu biasanya rakus ya kan, manusia bisa rakus, kucing juga bisa rakus, dia nggak cepet terselak. Cepet terselak. Halo guys, jadi kalau kalian nonton video ini berarti kalian ada di channel Dr. Hewan Ferdinand Premtoro. Jadi ini merupakan episode client education. Ya, jadi client education itu nanti akan menjelaskan apa-apa aja yang nggak boleh, terus apa-apa aja yang dilarang, terus penyebab apa aja dan gejala klinis dari suatu penyakit, dan pertolongan pertama apa aja yang bisa dilakukan pet owner sebelum ke dokter hewan. Jadi di episode 1 kali ini itu kita akan membahas tentang 12 penyebab umum kucing muntah. Jadi ini list-listnya. Oke, jadi sebenarnya video ini cuma jelasin ya ini satu persatu gitu loh. Dan kalau kalian tertarik, kalian bisa nonton video ini sampai selesai. Ya kan, kalau kalian gak tertarik ya udah tinggalin gitu. Selesai. Jadi sebelum kita lanjut, ya kan kalian bisa bantu aku di sini. Ya. Oke, sebelumnya kita bahas tentang definisi dulu ya kan. Jadi vomit atau muntah tadi, vomit itu bahasa medisnya atau bahasa medis lainnya yaitu emetic atau emesis, yaitu merupakan keluarnya makanan melalui mulut akibat dorongan yang cukup kuat dari lambung atau intestinal bagian proksimal dari usus bagian atas gitu, karena ada stimulasi atau rangsangan pada pusat muntah yang ada di otak. Nah, muntah itu sendiri ada 3 tahap, yaitu yang pertama itu nausea, kedua retching, dan yang ketiga baru muntah atau vomit. Nah, apa itu tadi? Nausea atau mual, ya kan kalian tahu apa itu mual, sensasi pingin muntah itu, sensasi dulu sebelum muntah itu terjadi. Terus yang kedua tadi retching. Jadi retching itu kayak dorongan dari abdomen atau perut kita itu membantu keluarnya makanan. Baru setelah itu vomit yang ketiga. Nah, muntah pada kucing itu biasanya ada dua kategori, yaitu muntah yang normal dan muntah yang abnormal atau yang patologi. Nah, nanti kita bahas satu-satu apa-apa aja muntah yang normal, apa-apa aja muntah yang abnormal. Oke, jadi kita langsung bahas penyebab apa aja muntah gitu kan. Ini terlalu banyak ngomong. Penyebab nomor satu yaitu makan terlalu cepat. Kucing itu biasanya rakus ya kan, manusia bisa rakus, kucing juga bisa rakus gitu. Jadi kalau dia suka banget dengan makanannya, kayak makanan favoritnya, dia itu bakal makan cepet banget. Kalau makannya terlalu cepat, ya berarti dia bisa juga terjadi keselak gitu lah, istilah medisnya itu ya keselak gitu lah. Jadi akhirnya dia muntah. Nah, solusinya kalau biar kucing ini nggak keselak itu ya makanannya dikurangin atau porsinya dikurangin, atau bisa diganti dengan pakan yang basah atau pakan yang bukan kering ya, pakan yang basah gitu, sehingga kucing yang suka makan cepat atau makan terlalu cepat, rakus tadi, nggak cepet terselak. Cepet terselak ya pokoknya nggak keselak gitu. Itu penyebab nomor 1, ini normal. Terus penyebab nomor 2, makan rumput. Kalian pernah nggak sih lihat kucing kalian itu tiba-tiba makan rumput gitu kan? Apalagi kalau kucing kalian itu dipelihara di luar rumah gitu, jadi dia bebas melalang buana gitu. Kadang kalian juga memperhatikan dia makan rumput. Ini normal sebenarnya, dan para praktisi atau dokter hewan spesialis pet animal gitu kan, hewan kesayangan, itu mengatakan bahwa kalau family Felidae, kucing-kucingan itu memiliki kebiasaan iseng mengunyah rumput. Padahal kita tahu bahwa kucing itu bukan herbivora, mereka karnivora. Kucing itu karnivora sejati. Jadi nggak pernah atau nggak bisa mencerna rumput-rumputan. Tetapi kenapa mereka berusaha untuk memakan rumput-rumputan? Nah, itu yang tadi disebut adalah perilaku iseng. Nah, kenapa mereka makan rumput? Itu biasanya karena mereka memakan sesuatu yang nggak seharusnya mereka makan. Jadi mereka pingin muntah gitu. Kalau manusia tinggal masukin tangan ke mulut gitu kan,
Nah, gitu kan, terus nanti ada respon muntah. Tapi kalau di kucing nggak bisa kan, paunya lucu-lucu nih, jadi nggak bisa masukin gitu. Nah, caranya mereka muntah adalah makan rumput. Udah gitu, jadi ini normal juga, jadi nggak usah panik kalau tiba-tiba kucingnya muntah rumput. Jadi nggak perlu panik gitu, nggak usah panik, ini normal. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu hairball atau muntah bulu. Kita tahu kalau kucing itu kalau mandi sendiri itu kan jilat-jilat. Kita tahu juga bahwa struktur anatominya dari lidah kucing itu kan kayak ada duri-duri gitu. Nah, kayak sisir gitu. Nah, setiap mereka menjilat tubuh mereka, bulu itu otomatis akan masuk juga ke telan gitu. Nah, muntahnya kucing karena hairball atau bulu ini itu bisa dikatakan normal kalau misalkan kejadiannya nggak setiap hari. Dan biasanya normalnya itu kejadiannya itu seminggu sekali lah gitu, tergantung dari frekuensi kucingnya itu mandi berapa kali sehari gitu kan ya. Nah, kalau ini muntahnya hairball ini karena patologi gitu kan, bisa kejadian setiap hari gitu. Apalagi kalau kucing teman-teman itu punya kutu atau enggak jamur di kulitnya, nah sehingga menyebabkan bulu itu rontok atau alopecia bahasa medisnya, sehingga ya semakin banyak yang ketelan. Nah, semakin banyak yang ketelan itu nanti juga akan semakin banyak yang dikeluarkan, itu nggak baik juga. Jadi kalau pet owner itu sibuk gitu kan, atau nggak sempat nge-grooming, ya bisalah ke tempat groomingan gitu kan. Kalau di groomingan itu ada sampo yang anti kutu atau anti jamur. Nah, itu solusinya kalau terjadi alopecia gara-gara kutu atau jamur. Nah, itu tadi muntah yang normal. Selanjutnya kita bahas muntah yang abnormal. Penyebab nomor 4 yaitu alergi pakan. Nah, di sini kita bicara bukan pakan dari pabrikan ya, yang pakan yang sudah dijual-jual pabrikan dibungkus itu, kita nggak bicara itu, karena kalau pakan pabrikan itu biasanya sudah diuji di lab mereka sendiri dan sudah terbukti ya kalau itu nggak akan menyebabkan alergi. Yang akan aku jelaskan di sini adalah pakan homemade. Jadi kan ada beberapa pet owner di luar sana, mungkin teman-teman juga, itu biasanya bikin pakan sendiri ya, beli ikan di pasar terus diolah. Nah, itu bisa menyebabkan alergi. Nah, alergi itu nanti berefek juga ke muntah gitu. Jadi kucing itu sebenarnya nggak boleh makan daging mentah. Karena apa? Itu akan menyebabkan yang namanya intolerance stomach. Jadi lambungnya itu menjadi intolerans gitu, nggak cocok dengan pakan mentah itu tadi. Tuh, kan kucing-kucing di alam liar itu kan makan mentah. Kenapa kok kucing rumahan itu nggak boleh makan mentah? Nah, itu yang harus diperhatikan adalah istilah domestikasi. Artinya domestikasi itu pengadopsian dari alam liar ke lingkungan rumah. Nah, jadi lambung kucing kita atau gen dari kucing-kucing kita itu udah berbeda dari leluhur mereka yang ada di alam liar gitu. Jadi pakan yang mentah, homemade mentah itu tadi dapat menyebabkan yang namanya stomach intolerance. Stomach intolerance menyebabkan muntah, selesai. Penyebab nomor 5, poisoning atau keracunan. Keracunannya macam-macam. Jenisnya ada keracun pestisida dan juga ada keracunan dari racun tikus, ya kan. Nah, tapi di sini yang kita bahas keracunan ini dari pakan homemade tadi ya. Kalau pakan mentah itu sebelum diolah, jelas banget banyak yang namanya mikroorganisme yang patogen untuk kucing kita gitu kan. Ada kayak E. coli gitu kan, juga ada Staphylococcus dan Streptococcus lainnya. Nah, ini yang disebut dengan bacterial poisoning. Dari beberapa mikroorganisme tadi itu menghasilkan yang namanya enterotoksin gitu, kayak racun. Nah, racun itu dapat menyebabkan muntah. Nah, jadi teman-teman jangan kasih pakan mentah, oke? Itu solusinya. Penyebab nomor 6 yaitu feline inflammatory bowel disease atau peradangan pada lambung bowelnya. Biar mudah dipahami, ini sama kayak emah pada manusia, tapi secara harfiah nggak sama sekali. Jadi analoginya aja biar mudah dipahami gitu. Jadi emah kucing tapi itu bukan emah kucing gitu loh. Selain gejala umumnya itu, gejala khasnya itu muntah gitu kan. Gejala lainnya adalah ketika digendong pada bagian perut, itu kucing akan merasa kesakitan. Nah, karena lambungnya tadi ada agen-agen inflamasi di sana, terjadi inflamasi gitu kan. Sedang iritasi lah istilahnya gitu. Nah, itu tadi penyebab nomor 6. Penyebab nomor 7 yaitu feline
pankreatitis. Nah, feline pankreatitis ini menjadi diagnosa banding dari feline inflammatory bowel disease tadi. Sama ketika digendong, itu dia akan kesakitan pada perutnya. Dan juga sama, muntah juga gitu loh. Nah, kalau dari segi bahasa, pankreatitis itu kan berarti terjadi gangguan pada pankreas sehingga pankreas itu tidak bisa menghasilkan insulin lagi. Nah, insulin tidak dihasilkan, maka gula darah itu akan banyak di dalam tubuh. Nah, tugasnya insulin tadi kan untuk memetabolisme gula darah itu tadi, sehingga tidak terjadi yang namanya diabetes. Kucing bisa diabetes. Penyebab muntah nomor 8 baru dibahas tadi, yaitu feline diabetes. Ini serangkaian kejadian dari pankreatitis tadi. Kalau pankreasnya udah rusak, jelas kadar gula darahnya tinggi, karena gula darah tinggi menyebabkan diabetes. Gejalanya selain muntah dengan frekuensi yang lebih banyak, kucing itu biasanya mengalami penyusutan berat badan yang cukup drastis gitu. Yang awalnya dia gemuk banget tiba-tiba menjadi kurus, itu sudah bisa kita curigai dia kena diabetes. Jadi hati-hati ya teman-teman. Penyebab muntah nomor 9 yaitu hepatic lipidosis. Dari namanya aja hepatic, hepar atau liver. Lipidosis yaitu lemak pada liver kucing atau liver yang berlemak kayak gitu. Nah, penyakit ini merupakan komplikasi dari feline pankreatitis dan diabetes tadi. Jadi ini sudah kayak sambung menyambung menjadi satu gitulah. Kalau kena pankreatitis ini sudah bisa kena diabetes, sudah bisa kena lipidosis juga. Karena hepatic lipidosis ini itu sudah penyakit kronis gitu kan. Sehingga frekuensi muntahnya itu bisa berkali-kali lipat. Jadi bisa sering banget muntah. Jadi kalau kucing teman-teman sudah kelihatan muntahnya banyak banget dalam sehari gitu kan. Nah, ini bisa dicurigai ke hepatic lipidosis. Penyebab nomor 10 yaitu hipertiroidism atau tirotoksikosis. Secara bahasa yaitu peningkatan produksi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid yang ada di sekitar leher. Nah, efek samping dari peningkatan hormon tiroid ini adalah sensasi lapar yang terus-menerus. Udah kenyang sebenarnya, tapi masih lapar terus karena hormon tiroid itu tadi mempengaruhi pusat lapar di tubuh kucing itu tadi. Jadi pingin makan terus. Normalnya pada kucing itu butuh kalori sekitar 200 sampai 250 kalori per hari gitu kan. Sedangkan kucing yang mengalami kasus hipertiroidism, dia bisa mencapai kalori 1000 kalori per hari karena makan terus tadi. Nah, apa hubungannya dengan muntah ya? Kembali lagi ke nomor 1 tadi ya. Kalau kucing terlalu banyak makan ya muntah gitu. Gejala khasnya pada hipertiroidism ini tadi sama kayak feline diabetes gitu kan, yang awalnya gemuk banget tiba-tiba kurus, tapi makannya tetap lahap, tetap banyak. Nah, ini bisa dicurigai ke arah hipertiroidism atau tirotoksikosis. Susah banget bahasanya. Penyebab nomor 11 yaitu chronic kidney disease atau gagal ginjal. Penyebab gagal ginjal ini bisa karena infeksi pada glomerulus atau pada tubulus-tubulus lainnya, atau penggunaan obat-obatan yang cukup bisa merusak ginjal dalam waktu lama, misalkan kayak penggunaan antibiotik tetrasiklin, golongan tetrasiklin dalam jangka waktu yang lama. Oke, terakhir penyebab muntah nomor 12. Ini rada panjang kayaknya aku bahasnya, yaitu feline lower urinary tract disease atau disingkat FLUT. Ini kasus di klinik paling sering banget owner datang dengan keluhan, "Dok, kucing saya nggak bisa pipis." Loh, terus hubungannya dengan vomit atau muntah itu apa? Nah, kita bahas pelan-pelan ya di sini. Sabar. Kita tahu bahwa ginjal itu memiliki fungsi sebagai filtrasi atau menyaring darah. Nah, memisahkannya dengan air dan zat-zat buangan seperti amonia dan kalsium. Hasil dari saringannya tadi itu berupa air dengan zat buangan tadi, ya kan? Kalau hasil saringannya tadi terlalu pekat, maka zat-zat buangan tadi, amonia, kalsium, dan lain-lain akan mudah mengendap dan mengeras pada vesika urinaria atau kantung kemih. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak kenapa urin kucing itu bisa pekat? Ya betul, karena kucing itu sedikit minumnya. Kalian perhatiin nggak sih kalau kucing kalian itu habis makan, dia tuh lupa minum.
Apalagi kalau dia asik main gitu kan, dia lapar terus makan terus nanti main lagi, lupa minum dia. Kebiasaan kucing yang sedikit minum ini tadi atau lupa minum tadi akan menyebabkan urinnya menjadi pekat. Semakin pekat, semakin mudah mengeras zat-zat buangan tadi. Setelah zat-zat buangan tadi itu mengeras, akan membentuk bentukan seperti kristal atau batu, yaitu ya batu ginjal itulah istilahnya. Batu itu akan menyumbat saluran kencing atau uretra. Nah, akibatnya ya kucing gak bisa pipis. Kembali lagi nih ke vomit ya. Sekiranya udah paham soal kucing gak bisa pipis tadi, kembali lagi ke vomit. Hubungannya dengan vomit adalah ketika vesika urinaria itu penuh gitu kan. Kan biasanya ada perintah dari tubuh untuk dikeluarkan pipis gitu kan. Tapi karena buntu, dia nggak bisa pipis dong. Tubuh akan semakin merjan, kayak mendorong untuk pipis gitu loh. Tapi nggak bisa pipis. Nah, efek dari merjan yang terlalu kuat tadi, efeknya itu ke lambung, sehingga seharusnya itu merjan ke bawah gitu kan ya, tapi malah mendal ke atas gitu. Jadi kayak malah efeknya kena lambung. Jadi akhirnya muntahlah kucing itu. Nah, bentukan muntah dari kucing itu ada dua bentukan. Itu yang pertama, muntah makanan kalau dia habis makan gitu kan, terus dia merjan gara-gara nggak bisa pipis, akhirnya dia muntah makanan. Atau yang kedua itu muntah busa. Nah, kalau sudah muntah busa ini teman-teman harus perhatikan loh, ini kayak kasusnya keracunan juga loh muntah busa ini. Muntah busa ini disebabkan karena keracunan amonia. Kembali lagi ke amonia tadi ya. Ketika kantung kemih itu udah besar gitu kan, udah nggak kuat lagi menampung urin dalam jumlah yang udah banyak banget, tubuh akan memberikan perintah untuk reabsorpsi. Artinya apa? Urin tadi ditarik lagi gitu loh dari vesika urinarianya, dari kantong kemihnya kembali ke pembuluh darah, reabsorpsi. Dan apa yang terjadi ketika amonia itu masuk ke dalam tubuh dalam jumlah banyak, yaitu efeknya seperti keracunan. Nah itu tadi, makanya dia muntah busa. Ini harus diperhatikan loh, ini khas banget loh. Kalau kucing gak bisa pipis kemudian dia muntah busa gitu, ini udah mengarah ke kasus flood. Kasus flood kalau nggak cepat ditangani, 2-3 hari atau 4 hari kucing gak bisa pipis, mohon maaf, kucing bakal meninggal. Karena itu tadi nggak bisa pipis, terus dia keracunan amonia dalam tubuhnya. Harus diperhatikan ya teman-teman, ini paling fatal banget kejadiannya. Oke, jadi itu 12. Tadi aku ngoceh banyak, belibet juga. Jadi sekian videoku kali ini. Kalian kalau suka ya kalian bisa like, subscribe, itulah pokoknya. See you, bye bye.